Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Zulfa Zahra dengan nomor NPM 2311021059. Dan rekan saya Hania Rahma dengan NPM 2311021056. Di sini kami akan menunjukkan atau mempresentasikan hasil proyek 1 mata kuliah Ekonometrika 2 yang sudah kami kerjakan. Baik, pertama, kami akan menguji data panel dan mencari model mana yang lebih baik dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman, serta akan menguji asumsi klasik dan akan menginterpretasikan hasilnya. Di sini kita akan menggunakan data dari tabel 16.1 buku Jarati. Pertama, kita akan mengcopy datanya. Kita pilih dari TC sampai LF, lalu kita pilih semua datanya, lalu kita copy. Setelah kita copy, kita akan buka eViews. Baik, setelah seperti ini, seperti biasa, kita akan pilih Create a new eViews profile. Lalu, karena tadi tabel 16.1 itu adalah data panel, kita pilih balance panel. Lalu untuk frekuensinya tetap annual, di start date-nya kita ketik 1970, lalu end date-nya di 1984. Lalu untuk number of cross section-nya, kita klik 6. Lalu kita klik OK. Setelah itu, kita akan memasukkan data tadi, kita pilih quick, lalu kita klik empty group, kita scroll ke yang paling atas, kita taruh di sini, lalu kita paste data tadi. Kita simpan dulu, kita klik name, lalu namanya tetap grup 1, kita klik OK. Lalu selanjutnya, kita akan menguji regresi estimat seperti biasa. Caranya kita klik TC, lalu kita klik key PF dan LF, lalu kita klik kanan, kita pilih open, kita pilih as equation. Lalu variabel C-nya kita pindahin di tengah-tengah TC dan key, seperti ini, lalu kita klik OK. Maka akan muncul hasil estimate regresi dari tabel 16.1 tersebut. Lalu kita simpan dulu, kita klik name, lalu kita ketik equation 1, kita klik OK. Lalu selanjutnya, kita akan mencari model mana yang lebih baik dengan melakukan uji Chow dan uji Hausman. Pertama, dari equation 1 ini, kita pilih prog, lalu kita pilih spesifik atau estimate. Nah, seperti ini kita klik panel option, lalu untuk cross section-nya dari non kita pindahin ke fix, karena kita akan melakukan uji Chow. Lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita klik objek dan kita akan copy objek dulu untuk jaga-jaga jikalau kita perlu untuk melakukan uji Hausman. Baik lagi ke yang tadi, kita pilih view, lalu kita pilih fix atau random effect, lalu kita pilih yang redundant fix effect, karena kita akan melakukan uji Chow. Maka akan langsung muncul hasil dari uji Chow tersebut. Bisa dilihat di sini, di cross section chi-square-nya, yang prop-nya itu sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,05. Yang menandakan bahwa antara CEM dan FEM yang lebih baik adalah FEM atau Fixed Effect Model. Maka dari itu, kita akan melanjutkan uji Hausman. Baik, yang ini kita simpan dulu. Kita klik name, lalu kita ketik uji Chow. Lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita lanjut ke uji Hausman. Yang tadi, kita klik prog dahulu, lalu kita klik spesifik atau estimate lagi, lalu kita pilih panel option, lalu
di cross sectionnya kita pilih dari fix, kita pindahkan ke random, lalu kita klik OK. Setelah seperti ini, kita klik view, lalu kita pilih fix atau random effect, kita pilih yang Houseman test. Kita klik, lalu akan muncul hasil dari uji Houseman. Bisa kita lihat di cross section randomnya, dia sebesar 0,0000 atau kurang dari 0,05. Itu artinya model yang lebih baik antara RAM dan FEM adalah tetap FEM atau fixed effect model. Jadi kita tidak perlu lanjut untuk melakukan uji yang lainnya seperti uji LM. Selanjutnya, kita akan menginterpretasikan hasil dari uji Chow, uji Houseman, dan dari regresi estimate yang tadi. Baik, kita akan menginterpretasikan hasil dari metode panel least square-nya. Untuk variabel C atau konstantanya sebesar 1,158559, artinya ketika variabel Q, PF, dan LF bernilai 0, TC-nya bernilai 1,15859. Meskipun dalam praktik, konstanta sering tidak terlalu punya makna ekonomi. Ia berfungsi sebagai titik awal perhitungan. Lalu, untuk variabel Q-nya sebesar 2,026114 dengan prop atau p-value-nya sebesar 0,0000. Artinya, koefisien positif dan signifikan. Setiap kenaikan Q sebesar 1 unit akan meningkatkan TC sebesar 2,026114 satuan dengan ketentuan ceteris paribus. Lalu untuk PF-nya sebesar 1,225348 dengan prop-nya 0,0000. Artinya, koefisiennya positif dan signifikan. Setiap kenaikan PF sebesar 1 unit akan meningkatkan TC sebesar 1,225348 satuan. Lalu variabel LF-nya sebesar minus 3,065753 dengan p-value 0,0000. Artinya, koefisiennya negatif dan signifikan, yang artinya setiap kenaikan LF sebesar 1 unit akan menurunkan TC sebesar 3,065753 satuan. Lalu, untuk R-square-nya sebesar 0,946093 atau 94,6%. Artinya, variabel-variabel independen Q, PF, dan LF mampu menjelaskan variasi variabel dependen TC sebesar 94,6%. Sisanya 5,4% dijelaskan faktor lain di luar model. Lalu, untuk adjusted R-square-nya sebesar 0,944213, artinya nilai ini sudah disesuaikan dengan jumlah variabel, namun masih sangat tinggi, yang menunjukkan model fit. Selanjutnya, kita akan menginterpretasikan hasil estimasi dari uji Chow tadi. Hasil interpretasinya berdasarkan hasil dari uji Chow di atas yang menunjukkan bahwa nilai cross-section chi-square sebesar 0,0000 kurang dari 0,05. Dengan demikian, H0-nya ditolak, dan keputusan yang diambil adalah menggunakan fixed effect model atau FEM daripada common effect model atau CEM. Selanjutnya, hasil interpretasi dari uji Houseman. Berdasarkan hasil dari uji Houseman di atas, yang menunjukkan bahwa nilai prop cross-section random sebesar 0,0000 kurang dari 0,05. Karena probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Dengan demikian, model yang lebih baik digunakan adalah fixed effect model atau FEM daripada random effect model atau RAM. Baik, itu tadi hasil interpretasi dari hasil regresi estimate, hasil uji Chow, dan hasil uji Houseman.
Selanjutnya adalah uji asumsi klik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Hania Rahma. Kepada Hania Rahma dipersilakan. Baik, selanjutnya karena kita sudah mengetahui bahwa model FEM adalah model yang lebih baik, maka kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, kita akan melakukan uji asumsi normalitas, yaitu kita di sini menggunakan hasil estimasi equation FEM, lalu kita ke view, kita ke residual diagnosis, lalu kita ke normality test. Baik, sudah terlihat, sudah muncul hasilnya. Lalu interpretasinya adalah untuk H0 data residual terdistribusi normal dan HA data tidak terdistribusi normal. Berdasarkan hasil estimasi di atas, diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 0,017115 dengan probabilitas p-value 0,991479. Karena nilai p-value itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal sehingga asumsi klasik normalitas terpenuhi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas dikarenakan di dalam model ini tidak tersedia fitur uji tersebut, maka kita akan menghitungnya secara manual, yaitu dengan cara mengestimasi variabel bebasnya. Kita akan mencoba mengestimasi variabel key, PF, dan LF. Kita open as a question, lalu di sini C-nya jangan lupa kita pindahkan ke samping key. Pastikan panel optionnya sudah non semua. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini sudah terlihat R-square-nya. Lalu selanjutnya kita copy objek. Lalu kita estimasi dengan mengganti PF menjadi variabel terikat. Oke. Sudah ketemu juga. Selanjutnya yang terakhir kita estimate juga LF sebagai variabel terikatnya. Nah, di sini kita sudah menemukan hasil estimasi dari 3 variabel tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui R-square masing-masing variabel, kita akan menghitung FIF-nya, yaitu dengan rumus 1 per 1 min R-square pangkat 2. Nah, di sini saya sudah copy R-square-nya tadi, lalu kita hitung saja 1 min, maaf 1 per dalam kurung 1 min R-square, kita pangkatkan 2, kurung. Nah, jadi hasilnya 1,0338 dan begitu pula dengan dua variabel yang lainnya. Jadi interpretasinya yaitu H0 tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi, HA terdapat multikolinearitas dalam model regresi. Berdasarkan hasil estimasi, didapatkan hasil FIF atau variance inflation factor pada masing-masing variabel bebas atau independen berada di bawah angka 5 atau kurang dari 5. Maka H0 diterima menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan equation FEM. Pertama-tama kita cari dulu residualnya, yaitu di prop make residual series. Nah, di sini kita simpan saja dengan nama resid 01, kita mencet OK. Sudah muncul. Lalu kita melakukan estimasi resid 01 dengan variabel independen lainnya, yaitu resid 01 key, PF, LF, klik kanan, lalu open as question. Nah, di sini kita jangan lupa untuk memindahkan C di antara resid 01 dengan key. Nah, selanjutnya untuk spesifikasi equation-nya, resid 01 kita pangkatkan 2.
Lalu kita pangkatkan juga variabel independen yang lainnya, yaitu Q pangkat 2, PF pangkat 2, dan juga LF pangkat 2. Lalu kita juga akan mengalihkan masing-masing variabel independennya. Q bintang PF, Q bintang LF, dan PF bintang Q. Maaf, dan PF bintang LF. Kita pencet OK. Nah, setelah muncul hasil estimasinya, lalu kita copy nilai R-square-nya. Oke, selanjutnya, untuk mencari tahu apakah ada masalah heteroskedastisitas atau tidak, bisa kita bisa mengetahui melalui chi-square hitung dengan chi-square tabel. Nah, bagaimana dengan mencari chi-square hitung? Yaitu kita mengalihkan N, yaitu jumlah observasi 90, dikalikan dengan S-square tadi sebesar 0,498028. Nah, maka didapat chi-square hitungnya itu sebesar 44,822. Nah, selanjutnya, chi-square kita lihat dulu nih chi-square tabelnya karena DF-nya itu 9 dan dengan alfa 5% didapatkan bahwa chi-square tabelnya sebesar 16,92, yaitu dengan interpretasi H0 tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi, HA terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, diperoleh nilai chi-square hitung sebesar 44,82251 dan chi-square tabel sebesar 16,92. Karena nilai chi-square hitung itu lebih besar daripada chi-square tabel, serta probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas. Lalu, dikarenakan hasil estimasi ini mempunyai masalah heteroskedastisitas, bagaimana menyembuhkannya? Jadi, menyembuhkannya yaitu kita kembali lagi ke estimate, masih tetap dengan equation seperti yang tadi. Lalu kita ke panel option, cross-sectionnya kita pilih ke fix, lalu covariance metodenya kita pilih ke weight cross-section period cluster. Kita oke. Nah, di sini sudah muncul hasil dari estimasi perbaikan heteroskedastisitasnya dengan interpretasi berdasarkan hasil perbaikan heteroskedastisitas dengan menggunakan metode weight cross-section atau period cluster, p-value variabel bebas atau independen bernilai lebih dari 0,05 setelah penyesuaian standar error. Hal ini menunjukkan bahwa masalah heteroskedastisitas yang sebelumnya telah berhasil diperbaiki. Maka dapat disimpulkan model regresi sudah terbebas dari heteroskedastisitas dan hasil estimasi menjadi lebih reliable untuk digunakan dalam analisis. Lalu selanjutnya untuk uji asumsi yang terakhir yaitu uji asumsi autokorelasi. Nah, untuk uji asumsi autokorelasi kita memerlukan estimasi dari resit 0, Q, PF, dan LF. Kita pencet kanan, lalu open as equation. Jangan lupa kita pindahkan dulu C-nya di antara reset 01 dengan Q. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan leg 1 dan leg 2 di estimasi autokorelasi yang ini. Di sini akan kita ketik resit 01 dalam kurung min 1 untuk leg 1 dan resit 01 min 2 untuk leg yang kedua. Lalu kita pencet OK. Nah, lalu kita copy R-square-nya. Lalu kita hitung secara manual. Nah, di sini kita mencari chi-square hitung dan chi-square tabelnya. Chi-square hitungnya yaitu rumusnya N dikali S-square, di mana N itu jumlah observasi 90 dan S-square-nya tadi 0,47953. Setelah dikalikan, kita dapat hasil chi-square hitungnya sebesar 43,1574.
Selanjutnya untuk mencari chi-square tabel, itu tadi kita menggunakannya dua leg dengan alfa 5%, yaitu didapatkan hasil 5,99. Dengan hasil interpretasi, H0 tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi, HA terdapat autokorelasi dalam model regresi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai chi-square hitung sebesar 43,1573 dan chi-square tabel sebesar 5,99. Karena nilai chi-square hitung itu lebih besar daripada chi-square tabel, serta probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi sehingga terdapat hubungan antar error pada periode berbeda. Nah, karena ada masalah autokorelasi, kita harus menyembuhkan masalah tersebut, yaitu dengan cara kita ke estimasi autokorelasi tadi dengan equation yang sama, lalu kita ke panel option, kita ubah cross sectionnya menjadi fix, dan GLS weight-nya kita ubah menjadi cross section weight. Kita oke. Lalu di sini sudah muncul hasil dari perbaikan autokorelasi dengan interpretasi. Berdasarkan hasil perbaikan autokorelasi dengan menambahkan lag residual ke dalam model, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2. Hal ini menunjukkan bahwa masalah autokorelasi yang sebelumnya telah berhasil diperbaiki. Maka dapat disimpulkan model regresi sudah terbebas dari autokorelasi dan hasil estimasi menjadi lebih reliable untuk digunakan dalam analisis. Selanjutnya, kita akan membahas data panel dinamis. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan atau mencari panel dinamis. Di sini untuk datanya kita tetap menggunakan tabel 16.1 dari buku Gujarati. Uh, kita copy seperti biasa dari TC sampai LF, lalu semua datanya. Setelah itu kita copy, lalu kita buka Ifuse. Nah, setelah seperti ini, seperti biasa kita klik create a new a fuse work file. Lalu untuk workflow struktur type-nya, kita pilih balance panel karena data panel. Untuk tanggalnya kita pilih dari 1970, and date-nya kita pilih 1984. Untuk number of cross section-nya kita pilih 6. Kita ketik 6. Lalu kita klik OK. Setelah muncul seperti ini, kita akan memasukkan datanya. Kita pilih quick, lalu kita klik empty group, lalu setelah itu kita pilih, kita taruh di sini, kita paste data yang tadi. Setelah itu kita simpan, kita klik name, kita klik OK. Setelah seperti ini, kita akan mencari data di panel dinamisnya. Caranya kita pilih quick, lalu kita klik estimate equation, lalu untuk di sini untuk metodenya kita ganti ke GMM atau DPD. Nah, setelah itu kita klik dynamic panel wizard, lalu kita klik next, lalu untuk what is your dependent variable-nya kita ketik TC karena variabel dependent itu adalah TC. Lalu untuk leg-nya kita tetap 1, kita next. Lalu untuk variabel independennya kita masukkan key, PF, dan LF. Lalu kita klik next. Untuk di sini kita tetap pilih difference, kita klik next. Lalu untuk di sini kita tambahkan min 5. Tutup kurung, kita klik next. Lalu di sini kita tidak usah isi apa-apa, kita klik next lagi. Di sini juga kita klik next lagi dan kita pilih finish. Lalu kita klik OK. Lalu akan muncul hasil estimate dari data tadi untuk panel dinamisnya. Nah,
karena kita ingin melihat berapa value-nya, kita lihat di JStatistik ini. Caranya, kita klik komen, lalu kita tulis scalar, terus kita tulis equal, lalu sama dengan kita klik ini, kita ketik chicks, lalu kita buka kurung, kita ketik JStatistiknya sebesar 4,006,776. Lalu setelah itu kita ketik DF-nya sebesar 5. Lalu kita ketik tutup kurung. Kenapa DP 5? Karena cross section-nya tadi itu di awal kan perusahaannya ada 6. Lalu untuk like tadi 1, jadi 6 dikurang 1 sama dengan 5. Lalu setelah itu kita enter. Maka di sini akan otomatis ada filenya. Kita buka filenya. Nah, ini dia value dari panel dinamis yang kita kerjakan tadi. Baik, selanjutnya adalah interpretasi dari data panel dinamis ini yang akan dibacakan oleh rekan saya, Hania Rahma. Baik, selanjutnya untuk interpretasi model panel dinamis dengan metode GMM diperoleh bahwa variabel TC pada periode sebelumnya atau TC-1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap TC saat ini dengan nilai 0,0804 dan p-value 0,0030 sehingga terdapat efek dinamika yang kuat pada model. Lalu selanjutnya untuk variabel key, itu berpengaruh positif dan signifikan pada taraf 1% dengan p-value 0,0008 yang menunjukkan bahwa peningkatan key mendorong kenaikan TC dengan sebaliknya. Variabel LF berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf 10% dengan p-value 0,0513 yang sehingga peningkatan LF cenderung menurunkan TC. Sementara itu, untuk variabel PF tidak berpengaruh signifikan terhadap TC. Uji validitas instrumen menggunakan JStatistik menunjukkan p-value 0,134878 dan nilai p-val 0,548441 menandakan bahwa model yang diestimasi valid dan instrumen yang digunakan layak. Dengan demikian, model panel dinamis yang diestimasi dapat memberikan gambaran yang baik mengenai determinan TC dalam jangka pendek dan hasil estimasi menjadi lebih reliabel untuk digunakan dalam analisis. Dan pemaparan yang dapat kami jelaskan, jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.